wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Priyawanata Putri dengan nomor NIM 2012-1017 dari kelas KI 5C. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah video praktik konseling individual mengenai masalah siswa yang kecanduan gadget. Selamat menyaksikan. Nurul, cepetan mandi. Iya, bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Oh iya, Ibu, makasih. Oke. Nah, jadi biar kamu duduknya nyaman, kita atur posisi duduk dulu ya. Gimana? Sudah nyaman? Iya, sudah, Ibu. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya, Bu. Saya dipanggil ke sini ya. Kenapa ya? Oke, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada kamu karena kamu telah datang ke sini. Nah, jadi Ibu di sini ingin mengajak kamu untuk melakukan proses konseling individual. Kalau boleh saya tahu, proses konseling individual itu apa ya, Bu? Oke, nah jadi kan kamu kan belum tahu nih ya proses konseling individual itu seperti apa ya? Iya. Nanti Ibu jelaskan. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih. Kamu udah kenal belum ke Ibu? Belum tahu betul, Bu. Belum tahu betul. Oke, kita perkenalan dulu ya. Ibu dulu apa kamu dulu yang ingin berkenalan nih? Ibu dulu. Ibu dulu, baiklah. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Nura Priyawanata Putri. Di sini Ibu sebagai guru BK di sekolah kita. Mana kalau boleh saya tahu? Ibu orang Menes. Kamu tahu daerah Menes? Oh iya, saya tahu. Saya sering ke situ. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, sekarang kamu tinggal memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilla, bisa dipanggil Nurul. Saya dari Kampung Cijahe. Aku dari kelas 12 IPS. Oh, dari kelas 12 IPS. Iya. Itu yang guru kelasnya yang Ibu Bayi bukan sih? Oh iya, Ibu, benar. Oh iya, itu anak muridnya pada baik-baik loh. Terus terkenal jiwa sosialnya juga gitu. Iya, Ibu. Oh iya, tadi sebelum kamu masuk ke sini kamu belajar apa ya? Saya tadi belajar matematika, Ibu. Oh, belajar matematika. Gimana belajarnya, lancar? Alhamdulillah lancar, cuma agak pusing dikit sih. Oh, kenapa? Karena ada yang kurang paham. Oh, ada yang kurang dengan materinya. paham. Sebenarnya matematika itu seru loh, menyenangkan sekali kalau kita pelajari. Tapi saya kurang suka sama pelajaran Gitu. Iya. Tapi kamu semangat terus ya belajarnya. Yes, yakin, Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, pelajaran apa yang kamu sukai? Saya pribadi, Ibu, saya suka pelajaran olahraga. Oh, pelajaran olahraga, tentu saja muka kamu sudah terlihat seperti seorang atlet. Oh iya, tadi Nurul belum tahu ya proses konseling itu gimana? Ya, Bu, saya belum tahu. Oh, berarti sebelumnya Nurul itu belum pernah melakukan proses konseling ya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana itu proses konseling. Nah, jadi proses konseling itu adalah bantuan yang Ibu berikan kepada Nurul untuk mengatasi dan atau mencari solusi masalah-masalah yang Nurul hadapi sekarang ini. Jadi Nurul tidak perlu takut nih untuk bercerita kepada Ibu, karena di sini juga Ibu sudah berjanji bahwasanya apapun itu yang Nurul ceritakan kepada Ibu akan menjaga rahasia masalah Nurul. Dan di sini juga Nurul harus tidak perlu takut. Di sini juga Nurul harus terbuka dan harus sukarela. Ibu. Nah, jadi gini Nurul, sebelum kita mulai kita kontrol waktu dulu. Maksudnya, Bu? Nah, jadi kita kan mau melaksanakan proses konseling nih.
Nah, jadi kita menyepakati dulu berapa lama waktu yang kita pakai selama proses konseling itu berlangsung. Ya, berapa lama waktu yang kita pakai? 15 menit. 15 menit. Iya. Boleh. Kita laksanakan 15 menit ya. Jadi gini Nurul, Ibu banyak menerima laporan-laporan dari guru-guru yang lain bahwasanya Nurul itu sering bermain HP di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Apakah benar begitu Nurul? Gimana ya Bu? Nah, nggak apa-apa, cerita aja, kan di sini sesuai dengan janji di awal tadi bahwasanya Ibu akan menjaga rahasia Nurul. Katakan saja apa yang ingin Nurul ceritakan. Di sini juga Ibu sangat sukarela untuk mendengarkan Nurul bercerita. Ya benar Bu. Gimana ya Bu? Saya pribadi kayak suka aja gitu bermain HP, apalagi di saat pelajaran matematika. Karena matematika itu menurut saya pusing dan membosankan. Makanya saya memutuskan untuk bermain HP. Soalnya di HP juga saya menemukan banyak hal yang membuat saya senang. Apa yang membuat kamu senang saat bermain HP itu? Ya karena di HP itu saya suka bermain game atau scroll TikTok dan IG. Di sana saya menemukan hal positif yang saya tertarik untuk dilihatnya. Oh, berarti Nurul sangat senang sekali ya bermain HP. Ya Bu, bisa dibilang gitu. Tapi kan kalau bermain HP di kelas itu tidak boleh. Tapi Bu, saya kadang tidak menyadari bahwa ada pesan masuk. Dari situ saya dibales pesannya, malah keterusan. Oh gitu. Iya. Gimana tuh kalau misalkan ketahuan sama guru? Ada yang marah, terus pernah juga HP saya disita selama 1 minggu. Oh, disita sama satu minggu. Nah, gimana tuh perasaan Nurul ketika gurunya itu marah, terus apalagi sampai disita gitu HP-nya, gimana tuh? Saya ngerasain sih sakit hati, terus sedih juga HP-nya disita selama 1 minggu. Tapi saya menyadari sih itu kesalahan saya karena saya bermain HP di saat pelajaran dimulai. Nah, kan Nurul sudah menyadari kesalahan Nurul bahwasannya bermain HP di kelas itu tidak boleh. Nah, gimana tuh caranya agar si HP itu kembali lagi pada Nurul gitu? Paling saya minta tolong kepada orang tua untuk mengambil HP-nya. Minta tolong kepada orang tua ya. Iya. Nah, gimana nih perasaan Nurul saat Nurul nggak pegang HP nih? Saya merasa bosan Bu. Apa sih? Biasanya saya megang HP gitu ya, ini enggak, jadi kayak bingung gitu mau ngapain. Kadang kalau semua pekerjaan rumah udah beres, di situ saya suka bingung juga mau ngapain, suka bengong. Sehari aja Bu saya nggak bisa megang HP, apalagi ini disita seminggu. Nurul pernah nggak sih kayak kelupaan gitu bawa HP ke sekolah? Kayaknya nggak pernah deh Bu, soalnya kalau HP itu penting banget bagi saya. Terus kalau misalnya mau kemana-mana, kalau ada apa-apa kan di jalan, saya bisa menghubungi keluarga. Ada nggak sih teman Nurul gitu yang kayak ngeliat Nurul sering main HP, ada nggak sih kayak yang negur gitu? Ada, cuma saya nggak dengerin omongannya. Iya. Kenapa lo? Kan orang yang nggak didengerin omongan itu kadang suka sakit hati loh. Tapi ya gimana ya, kayak saya tuh seneng banget gitu main HP. Ya udah kecanduan banget. Tapi kan kalau misalkan ada teman yang ngobrol, ada teman yang kayak negur gitu, seenggaknya kita menghormati apa yang dia tegur gitu kan. Kan itu juga akan memberikan hal positif gitu kepada Nurul. Ya palingan saya apa sih ini apa ya? Apa sih namanya Kak? Apa? Ya saya dengar, cuman saya tetap melakukan gitu. Iya. Kalau ibu boleh tahu, hobi Nurul itu apa ya? Hobi saya masak Bu. Oh, masak. Kadang saya suka lihat gitu ya di HP tutorial masak, jadi bisa suka masak. Kalau ibu boleh tahu, Nurul itu di rumah suka bantu-bantu ibu nggak sih? Saya sering bantu, cuma Bu ketika saya mau bantuin, misalnya mau sapu rumah,
Tapi saya kebanyakan main HP dulu. Kadang suka dimarahin juga. Oh, Nurul suka bantu orang tua. Tapi Nurul itu dominannya lebih banyak bermain HP-nya ya daripada membantu orang tuanya gitu. Iya Bu, benar. Nurul kalau di rumah suka belajar gak sih? Untuk belajar saya jarang Bu. Sekalipun ada PR, apalagi kalau misalnya PR-nya reading Google gitu ya. Jawabannya. Ini jawabannya saya suka ini. Kebanyakan main HP. Kebanyakan yang dibuka itu bukan Google tapi media lain. Oh, berarti Nurul sering main HP ya dalam kesehariannya itu. Iya Bu, benar. Tapi kalau malam itu Nurul suka baca buku atau melakukan kegiatan-kegiatan lain? Enggak, kadang kalau misalnya habis sholat gitu Bu, saya langsung tiduran, lanjut main HP. Sampai nggak menyadarinya saya udah jam segini aja udah larut malam gitu Ya, karena keasikan kali ya, jadi Nurul kayak nggak menyadari gitu bahwa misalnya udah malam gitu, malam begadang gitu. iya gitu. Nurul sendiri tahu nggak dampak dari keseringan bermain HP itu? Ya tahu Bu, kadang mata saya merah, kepala pusing, terus kadang tidur juga kan nggak nentu gitu ya kan, sering begadang. Nah, benar tuh yang dikatakan Nurul bahwasanya keseringan main HP itu akan berakibat mata jadi sakit, merah, terus kepala Nurul jadi pusing karena kurang tidur tadi ya. Terus Nurul juga ya kurang dalam baca buku gitu karena waktu yang dipakai itu ya hanya bermain HP aja gitu loh. Iya. Bukan yang dipakai dengan hal positif gitu dengan membaca buku gitu. Iya benar. Jadi mengerjakan tugas saja Nurul malah lanjut ke main HP gitu, bukan yang mengerjakan tugas malah kembali lagi ke HP bukan ke buku gitu. Oke, Ibu mau nanya nih, Nurul menyadari nggak sih bahwasannya main HP itu nggak baik gitu sama Nurul gitu? Iya Bu, saya menyadarinya karena keseringan main HP, saya lalai dalam mengerjakan tugas, terus orang-orang sekitar saya hiraukan, jadi ya gimana ya? Ya udah saya menyadarinya gitu Bu. Saya akan berubah, saya akan apa yang saya tidak kerjakan, saya akan kerjakan. Nurul kayak merasa ada penyesalan nggak sih karena Nurul itu kayak sering main HP gitu? Ada sih ya Bu penyesalan, cuma ya gimana ya Bu? Kayak senang aja gitu main HP. Berarti Nurul tuh kayak udah terikat banget gitu ya sama HP itu. Sampai Nurul tuh yang melepaskan HP aja gitu, kebingungan gitu mau ngapain gitu. Iya benar Bu. HP lowbat aja tetap aja dimainin. Kalau boleh tahu nih, Nurul punya HP itu pas kapan ya? Saya punya HP dari zaman kelas 1 MTS. Tapi di situ saya belum menemukan banyak hal yang saya senangi. Oke. Kalau Ibu boleh tahu, Nurul sendiri ada nggak kayak ingin merubah diri Nurul gitu untuk menjadi lebih baik gitu? Pastinya ada Bu. Oh, senang lah Ibu dengar Nurul bahwasanya Nurul kayak ada keinginan gitu ya untuk berubah gitu. Nah, di sini Ibu kayak mempunyai cara agar Nurul itu menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kan Nurul tadi kan menyukai memasak ya, menyukai masak. Nah, jadi Nurul itu bisa mendaftarkan diri gitu ya ke kayak organisasi-organisasi yang berkecimpung dengan masak gitu ya. Nurul juga bisa mengikutinya gitu. Nah, di sini Ibu yakin bahwasannya Nurul itu bisa merubah diri Nurul itu menjadi lebih baik.
Jadi sekarang itu Nurul merubah dalam hal positif itu, merubah kebiasaan Nurul yang tadinya sering bermain HP, sekarang sering membaca buku, sering membantu orang tua tanpa memulai dengan bermain HP dulu gitu ya. Nah, di sini juga kita membuat kesepakatan nih. Kesepakatan apa, Bu? Nah, jadi di sini Ibu ingin melihat perubahan Nurul gitu ya. Kalau misalkan Nurul berubah gitu, nanti Ibu kasih hadiah untuk Nurul gitu. Kesimpulan yang Ibu dapat dari proses konseling kita pada hari ini adalah bahwasanya Nurul itu kecanduan dalam bermain HP. Terus Nurul juga sering kurangnya membaca buku, kemudian Nurul juga lalai dalam melakukan hal-hal positif. Di sini juga Ibu ingin mendengar Nurul mengemukakan inti atau topik inti dari proses konseling pada hari ini. Ya Bu, di sini saya akan merubah diri. Apa yang tadinya saya lakukan, itu gak baik buat saya akan benar berubah dan tidak akan melakukan hal yang negatif yang membuang-buang waktu buat saya. Oke, Ibu senang sekali mendengar Nurul ingin merubah diri Nurul menjadi lebih baik lagi. Nurul juga di sini harus melakukannya secara maksimal agar kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini juga Nurul sudah paham ya tujuan kedepan itu seperti apa. Ya Bu, saya akan bersungguh-sungguh akan merubah diri menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, syukurlah. Kalau begitu Ibu berterima kasih sekali kepada Nurul sudah menceritakan masalah yang Nurul alami sekarang ini, dan Nurul juga sudah terbuka kepada Ibu, dan Nurul juga sudah sukarela menceritakan masalah yang Nurul hadapi. Ibu akhiri proses konseling kita pada hari ini. Terima kasih. Semangat terus ya belajarnya. Ya Bu, siap.